Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Yulis Yulianti, mahasiswi aktif dari kelas 2A, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Bakti Tuna Susada, Kota Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan triase pada metode START pada evakuasi korban bencana. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih cara pelaksanaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu triase. Triase berasal dari bahasa Perancis yang berarti pemilahan. Dalam dunia medis, istilah ini dipergunakan untuk tindakan pemilihan korban berdasarkan prioritas pertolongan atau transportasinya. Prinsip utama dari triase adalah menolong para penderita yang mengalami cedera atau keadaan yang berat namun masih memiliki harapan untuk hidup. Nah, salah satu metode yang paling sederhana dan umum digunakan adalah metode START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Metode ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, prioritas 1 yang berlabel warna merah, merupakan prioritas utama yang diberikan kepada para penderita yang kritis keadaannya seperti gangguan jalan napas, pendarahan yang berat, bahkan pendarahan yang sudah tidak terkontrol, bahkan juga bisa penurunan status mental. Yang kedua, prioritas yang berlabel warna kuning, merupakan prioritas berikutnya yang diberikan kepada para penderita yang mengalami keadaan seperti luka bakar tanpa gangguan saluran napas atau bahkan kerusakan alat gerak, patah tulang yang tertutup, dan juga pasien yang sudah tidak dapat berjalan, bahkan juga bisa sampai cedera punggung. Nah, untuk yang ketiga, prioritas yang berlabel warna hijau, merupakan kelompok yang paling akhir prioritasnya, dikenal juga sebagai walking wounded atau orang cedera yang dapat berjalan sendiri. Nah, untuk prioritas yang ketiga ini jadi pasiennya itu masih bisa menopang diri sendiri untuk bisa berjalan begitu. Nah, untuk yang keempat, prioritas 0 atau berlabel warna hitam, diberikan kepada mereka yang meninggal atau mengalami cedera yang mematikan. Pelaksanaan triase dilakukan dengan memberikan tanda sesuai dengan warna prioritasnya. Jadi, tanda triase dapat bervariasi mulai dari suatu kartu khusus sampai hanya suatu ikatan dengan bahan yang warnanya sesuai dengan prioritasnya. Jangan mengganti tanda triase yang sudah ditentukan. Bila keadaan penderita berubah sebelum memperoleh perawatan, maka label tersebut jangan dilepas, tetapi beri tanda saat pemasangan label yang baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pelaksanaan triase metode START-nya. Untuk memudahkan pelaksanaan triase, maka dapat dilakukan suatu pemeriksaan sebagai berikut. Nah, kumpulkan semua penderita yang dapat atau mampu berjalan sendiri ke area yang telah ditentukan dan beri mereka label hijau. Kemudian setelah itu, alihkan kepada penderita yang tersisa dan periksa pernapasan. Saat pemeriksaan pernapasan, cek bila pernapasan lebih dari 30 kali per menit, maka beri label warna merah. Kemudian, bila penderita tidak bernapas, maka upayakan membuka jalan napas dan bersihkan jalan napas 1 kali. Bila pernapasan spontan mulai, maka beri label warna merah, jika tidak beri warna hitam. Kemudian, bila pernapasan kurang dari 30 kali per menit saat waktu pengisian kapiler, nah di sini saat waktu pengisian kapiler harus dicek. Jika lebih dari 2 detik berarti kurang baik dan beri label warna merah. Kemudian bila kurang dari 2 detik maka nilailah status mentalnya. Kemudian yang ketiga, bila penerangan kurang, maka periksa nadi radial penderita. Bila tidak ada, maka ini berarti bahwa tekanan darah penderita sudah rendah atau perfusi jaringannya sudah menurun. Kemudian periksa status mental.
Periksa untuk mengikuti perintah-perintah sederhana. Jika penderita sudah tidak mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka beri warna merah. Bila tidak, diberi warna kuning. Jika mampu, pasiennya beri warna kuning. Nah, setelah memberikan label kepada penderita, maka tugas kita sudah berakhir. Kemudian lanjut ke penderita selanjutnya. Seperti itu. Mungkin secara garis besarnya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.